Selamat malam para listeners, RF hadir kembali untuk kalian. Kali ini kami mendapat request dari teman kami untuk merangkum film Mulan versi Disney. Jika kalian bertanya mengapa saya menyebut versi Disney, karena Mulan versi live action, saya menemukan dua versi yang dirilis bersamaan di tahun yang sama. Yups, daripada lama-lama, langsung saja yuk kita mulai rekap film Mulan versi live action, versi Disney, yang dirilis di tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Niki Caro dan si Mulan diperankan oleh Liu Yifei. Sebelum memulai jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan alur film lain dari kami. Yuk kita mulai rekap alur film Mulan. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang anak perempuan yang sedang berlatih dengan sebuah tongkat, di mana terlihat ayahnya yang kemudian menghampirinya dan ya gadis tersebut adalah Mulan. Mulan tinggal di sebuah desa kecil yang berbentuk unik, terlihat rumah-rumah warganya yang tersusun pada sebuah lingkaran. Lalu terlihat Mulan yang mengejar-ngejar ayam untuk dimasukkannya ke dalam kandang, dan terlihat ayah dan ibunya yang berteriak menyuruhnya untuk berhenti. Namun bukannya berhenti, Mulan justru mengejar ayamnya hingga ke atas genteng, yang kemudian menarik perhatian banyak orang yang berada di sana. Ayam pun terlihat terbang turun dan masuk ke dalam kandangnya, sementara Mulan yang masih berada di atas genteng tiba-tiba terpeleset dan tanpa sengaja memperlihatkan kemampuan Chi yang dimilikinya di depan orang-orang yang berada di sana. Lalu terlihat orang mulai menyindirnya dan pergi sambil membicarakan kejadian tersebut yang membuat Mulan merasa sangat sedih. Malam hari pun tiba, Mulan yang sedang mengikat rambut adiknya tanpa sengaja mendengar percakapan ayah dan ibunya yang sedang membicarakan kejadian di atas genteng tadi, di mana ibu Mulan berusaha membujuk suaminya tersebut untuk berbicara dengan Mulan agar Mulan tidak memperlihatkan Chi lagi di depan banyak orang. Ayah Mulan pun menghampirinya saat Mulan sedang memperbaiki patung Phoenix yang dipatahkannya dan menjelaskan tentang Chi yang harusnya hanya boleh dimiliki oleh pria. Apabila seorang wanita memilikinya, wanita tersebut akan membawa nama buruk bagi keluarganya. Beberapa tahun pun berlalu, di sebuah padang pasir terlihat seorang pria yang sedang membawa unta tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita, di mana diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang penyihir yang kemudian merasuk ke dalam tubuh pria itu. Pria yang sudah dirasuki oleh penyihir kemudian berjalan masuk ke dalam gerbang garis perbatasan utara, lalu terlihat pasukan bangsa Ronan yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Borihan terlihat menunjuk sana, di mana para prajurit pertahanan kemudian bersiap untuk bertahan. Panah pun ditembakkan, namun dengan mudah berikan menangkapnya kemudian menyerang prajurit dari belakang. Lalu pasukan Ronan dengan mudah mengalahkan prajurit-prajurit tersebut, dan seorang prajurit kemudian dirasuki oleh sang penyihir jahat. Gerbang kerajaan Cina Tengah pun terlihat seorang prajurit yang sudah dirasuki mendatangi kediaman raja dan berpura-pura melaporkan adanya serangan, di mana 6 wilayah perbatasan utara telah dibantai habis oleh mereka. Raja yang khawatir kejadian tersebut akan berlanjut, kemudian memberikan titah di setiap keluarga harus memberikan satu pria untuk dijadikannya prajurit perang. Dan setelah mendengar rencana sang raja, penyihir pun pergi dari sana tersebut. Sesampainya di kediaman berikan penyihir, wanita itu pun menyampaikan rencana raja yang didengarnya tadi. Di sisi lain terlihat Mulan yang sudah beranjak dewasa sedang bermain di atas kudanya kemudian kembali pulang. Sesampainya di rumah, Mulan langsung mencuci tangannya sambil menceritakan pengalamannya saat sedang berkuda, lalu ibunya memberi kabar bahwa dirinya akan segera dijodohkan. Mulan yang merasa belum siap kemudian terlihat syok, namun karena tidak bisa menolak keinginan ibunya, Mulan pun kemudian duduk dan menyatakan kesiapannya untuk dijodohkan tersebut. Hari pelatihan perjodohan pun tiba. Menurut adat, Mulan harus memakai baju adat dan didandani selayaknya seorang pengantin wanita, lalu melakukan pelatihan untuk memastikan dirinya sudah layak untuk membawa kehormatan bagi keluarganya. Namun di tengah-tengah pelatihan tiba-tiba seekor laba-laba terlihat di depan adiknya. Mulan yang mengetahui pasti adiknya yang takut dengan laba-laba kemudian menutupi laba-laba tersebut dengan sebuah teko saat hewan tersebut merayap meja.
Namun hal tersebut tidak diizinkan di mana Teko seharusnya berada di tengah meja, lalu dengan terpaksa Teko pun diangkat dan terjadilah kekacauan alih-alih ingin menyelamatkan gelas dan ekornya Mulan justru terpeleset dan menjatuhkan semuanya. Mereka pun keluar dari ruangan dan Mulan dinyatakan tidak lulus tes dan mengumumkan bahwa dirinya membawa aib untuk keluarganya. Saat akan kembali pulang, sekelompok prajurit datang untuk meminta seorang anak laki-laki dari setiap keluarga. Dan satu persatu pria terlihat maju untuk menerima titah di mana ayah Bulan kemudian juga ikut maju karena keluarga Hua tidak memiliki anak laki-laki. Namun akhirnya terjatuh saat akan mengambil gulungan titah di mana dirinya kembali berdiri dan berusaha menunjukkan bahwa dirinya mampu berjalan, masuk ke malam hari mulai menyaksikan ayahnya yang tangannya bergetar saat mengosongkan pedangnya yang membuatnya terlihat sedih. Dan saat semua orang sedang tertidur, Mulan pun mencuri pedang dan kostum perang milik ayahnya tersebut kemudian pergi di mana saat terbangun di pagi hari ayah dan ibunya menyadari bahwa Mulan telah pergi meninggalkan rumah dan mereka pun pasrah. Ayu Mulan pun kemudian berdoa kepada leluhur agar mereka menjaga Mulan yang akan pergi berperang tersebut. Lalu terlihat Mulan yang menjelajahi hutan untuk menemukan lokasi pelatihan, namun terlihat Bulan tersesat karena tidak arah dan akhirnya bermalam di tengah-tengah tebing. Keesokan harinya Mulan pun terbangun dan melihat seekor burung phoenix yang dipercayai sebagai leluhur. Kemudian burung phoenix itu pun menuntun perjalanannya dan di bawah Mulan di lokasi pelatihan perang di mana terlihat semua orang yang berada di sana hanyalah sekumpulan pria. Mulan pun terlihat menyamar sebagai seorang pria saat bertemu dengan komandan perang dan memperkenalkan dirinya sebagai Hoa Jun dari keluarga Hoa. Memasuki malam hari, Mulan terlihat kebingungan saat memasuki tenda, lalu mengajukan dirinya untuk berjaga malam. Demi menyembunyikan identitasnya yang adalah wanita tersebut. Keesokan harinya mereka pun mulai berlatih untuk berperang. Terlihat komandan yang mengajari jurus perang lalu mereka pun menirunya. Kemudian latihan memanah namun tidak seorang pun yang dapat mengenai sasaran. Lalu yang terberat yaitu mendaki sebuah gunung dengan membawa ember berisi air hingga membuat salah satu dari mereka akhirnya menangis. Namun semakin lama kemampuan mereka pun bertambah, terlihat mereka semakin mahir menguasai jurus dan memanah. Namun ada seorang pria terlihat berbuat curang dengan menumpahkan air saat mereka sedang mendaki dan dia pun diusir dengan tidak hormat. Mereka pun kemudian berlari tombak di mana terlihat Mulan yang berlatih bersama dengan Hong Hui di mana terlihat Mulan berulang kali menjatuhkan tombaknya. Dengan kesal Mulan pun mengambil tombaknya dengan kaki dan mulai melawannya dengan serius di mana Hong Hui lagi-lagi menjatuhkan tombak Mulan dan secara tidak sengaja Mulan pun mengeluarkan kemampuan Qi yang kemudian dilihat oleh banyak orang yang berada di sana termasuk Komandan Tung. Mulan pun kemudian pergi dan masuk ke dalam tenda dan menyesali kejadian tersebut. Namun teman-temannya datang dan justru memuji kemampuan Mulan di malam hari. Mulan yang berhari-hari tidak mandi memutuskan pergi ke danau untuk mandi. Namun saat sedang berenang ke tengah danau, seorang pria tiba-tiba muncul. Ya, pria tersebut adalah Hong Hui yang datang untuk menguji kemampuan Qi saat sedang berlatih tadi. Menyadari penyamarannya akan terungkap, Mulan pun mengusir Hong Kue dengan menolaknya untuk berteman dan akhirnya Hong Li pun pergi. Di sisi lain terlihat pasukan yang dipimpin oleh Borihan mulai menyusun rencana untuk melawan pasukan yang sudah disiapkan oleh Raja. Keesokan harinya mulai diminta untuk menghadap pada Komandan Tunggu di mana Komandan Tung kemudian menanyakan apakah Mulan yang menyamar sebagai pria ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Merasa identitasnya telah diketahui oleh Komandan, Mulan pun bersiap untuk jujur. Namun ternyata Komandan justru memintanya untuk jujur tentang kemampuan Qi yang dimilikinya di mana dia meminta Mulan untuk tidak menyembunyikan kemampuan Qi lagi dan selalu menggunakan kekuatan Qi-nya. Mulan pun kemudian mulai melatih Qi-nya lagi di tepi danau sambil mengingat-ingat gerakan yang dipelajarinya saat dia masih kecil. Keesokan harinya dengan menggunakan kekuatan Qi, Mulan pun mendaki gunung dengan membawa ember di mana dia akhirnya berhasil mendaki hingga ke puncak tanpa menurunkan tangannya yang membuat semua teman-temannya heran dengan kemampuannya tersebut.
Di sisi lain pasukan Borihan bersama dengan penyihir terlihat makin dekat dengan istana dan Mulan pun bersama dengan seluruh prajurit yang sudah berlatih bersiap untuk berperang. Menemui pasukan dari berikan tersebut. Malam hari pun tiba Mulan dan pasukan mulai menyusuri garis tunggal Sung yang sudah hancur di mana terlihat pasukan-pasukan yang sudah menjadi mayat. Keesokan harinya mereka pun sampai ke Garsun Gunung Stepa dan bergabung dengan pasukan mereka. Memasuki malam hari, dua orang prajurit garis Singgung Stepa mengabarkan posisi terakhir Borihan yang sudah mendekati Garsun tersebut. Mereka pun saling menguatkan satu sama lain sebelum peperangan ia akan menemui mereka besok dan hari peperangan pun tiba terlihat berikan bersama dengan pasukannya semakin banyak memasuki pegunungan Stepa. Terlihat pasukan kerajaan Cina Tengah telah menunggu mereka di sana lalu mereka saling menatap satu sama lain dari kejauhan dan pasukan yang dipimpin oleh berikan pun kemudian menyerang. Dengan cepat pasukan berpanah bersiap dan melepaskan anak panah mereka pada arah pasukan berikan terlihat Borihan bersama dengan beberapa pasukannya tiba-tiba berbalik arah dan hanya pasukan belakang yang terkena panah. Melihat hal tersebut pasukan berkuda pun termasuk Mulan mengejar pasukan berikan yang kabur tersebut. Lalu saat sedang mengejar, salah satu dari pasukan berikan berbalik badan dan memanah yang mengenai dua orang dari pasukan Mulan. Dua anak panah lagi terlihat dilepaskan ke arah Mulan, namun Mulan berhasil menghindarinya dan membalas memanah yang mengenai satu dari pasukan Borihan. Lalu dua orang musuh kembali berbalik badan dan memanah di mana hampir semua pasukan Mulan pun akhirnya dilumpuhkan dan saat menoleh ke belakang dua orang yang tersisa justru kabur meninggalkan Mulan dan Mulan pun memutuskan untuk mengejar seorang diri. Namun tiba-tiba sebuah saat membawanya ke tempat yang tidak terduga, terlihat sang penyihir berubah burung elang kemudian menyerang Mulan yang membuat Mulan terjatuh dari kudanya lalu kudanya pun pergi meninggalkannya. Saat melihat penyihir tersebut Mulan pun langsung menusukkan pedangnya namun dengan mudah sang penyihir membuatnya terpental dan saat menanyakan kembali menyerang giliran pedangnya yang kemudian terpental Mulan yang ingin mengambil pedangnya kembali harus merayap karena kondisi es yang licin. Lalu saat dia kembali ke diri penyihir pun melemparkan senjata yang membuat Mulan terpental dan terjatuh pingsan. Di sisi lain terlihat pasukan Cina Tengah yang masih bertarung melawan pasukan Borihan. Mendapati dirinya selamat Mulan pun berkaca pada pedangnya kemudian kembali ke medan perang sambil melepaskan semua baju perangnya. Dirinya berencana muncul sebagai seorang wanita tanpa menyembunyikan identitasnya lagi. Mulan pun masuk ke tengah-tengah peperangan dan saat Mulan berhasil menghindari tombak yang dilempar oleh musuh dengan menggunakan cinya, kemudian mulai menyerang para prajurit Borihan yang berada di sana. Musuhnya pun kemudian menyadari bahwa dirinya adalah wanita, dan mereka pun kabur setelah mengira Mulan adalah seorang penyihir. Komandan Tung pun terlihat bingung akibat kejadian tersebut. Penyihir yang melihat kejadian tersebut kemudian menjelma menjadi burung-burung gagak dan menyerang para pasukan Mulan di mana mereka pun membentuk pelindung dengan tameng untuk melindungi diri dari serangan burung gagak. Dari kejauhan pasukan Borihan sudah menyiapkan bola-bola api untuk ditempebakannya ke para prajurit presiden tersebut dan mereka pun mulai menembak. Melihat kejadian tersebut Mulan pun mendapatkan ide setelah melihat gunung salju, dirinya pergi ke arah bukit dengan membawa helm-helm para prajurit yang berada di sana. Sesampainya di bukit Mulan pun menembak panah pada musuh-musuhnya, melihat banyaknya prajurit di balik bukit musuhnya pun terpancing untuk menembakkan bola api dan ya rencana Mulan pun berhasil bola api yang mengenai gunung salju membuat badai salju menyerang semua orang yang berada di sana. Namun terlihat Hong Hui kemudian terjebak es dan pingsan, lalu Mulan pun menyelamatkannya dan mengatakannya tidak jauh dari kerumunan para prajurit lain. Di mana saat Hong Hui tersadar Komandan Tung menanyakan keberadaan Wajon yang adalah Mulan di mana dari kejauhan Mulan pun muncul dengan kondisi sebagai perempuan. Dan berlutut di hadapan semua orang sambil menyebutkan namanya yang adalah Mulan. Teman-temannya pun terlihat terkejut dengan pengakuannya tersebut di mana Komandan Tung yang kecewa melihat kebohongannya selama ini dengan lantang langsung mengusirnya dan mengeluarkannya dari posisi prajurit Mulan pun kemudian pergi.
Dalam kesendiriannya di atas bukit sambil menangis, tiba-tiba penyihir wanita muncul dan mulai langsung mengusungkan pedangnya, namun penyihir tersebut kemudian bercerita tentang dirinya dulu yang bernasib sama seperti Mulan dan membujuk Mulan untuk bersekutu dengannya merebut kerajaan dan menguasainya. Dia mengatakan bahwa Borihan sudah lebih dulu memasuki wilayah kerajaan dan mereka tinggal menyusul dan membantunya. Namun mulai menolak tawaran tersebut dan justru pergi untuk memperingati prajurit lain yang sudah mengusiknya tadi. Sesampainya di sana Mulan langsung menyampaikan dokumen gantung bahwa Kaisar dalam bahaya, di mana kejadian Borihan yang kabur di peperangan tadi hanyalah mengadakan pelatihan agar berikan dengan mudah menuju ke tempat kediaman Kaisar kerajaan. Komandan yang tidak percaya justru meminta pedang untuk memenggal mati Mulan, namun teman-teman yang lain mendukungnya dengan memberikan suara terbanyak yang mengatakan mereka percaya dengan informasi mulai tersebut. Kemudian akhirnya komandan pun menghargai keberaniannya dan loyalitasnya kepada Kaisar dan memintanya untuk memimpin pasukan menuju istana kerajaan. Mereka pun kemudian berangkat menuju istana kerajaan yang dipimpin oleh Mulan tersebut. Di sisi lain pasukan Borihan sudah berada di dalam istana kerajaan dan terlihat penyihir berubah burung elang kemudian menghampiri penasehat kerajaan dan merasukinya lalu menemui Kaisar dan menyampaikan bahwa Borihan sudah menyusup ke dalam wilayah kerajaan dan menunggunya di istana yang baru saja dibangun. Kaisar pun kemudian pergi bersama beberapa pengawal menuju istana baru tersebut. Setelah Kaisar pergi, penyihir meminta kepala pengawal kerajaan untuk mengumpulkan pasukan keamanan alun dengan mengatasnamakan pemerintah oleh Kaisar. Wulan dan prajurit pun memasuki kerajaan dan menemui kondisi pintu kerajaan yang kosong tanpa penjaga sama sekali. Sesampainya di alun-alun mereka pun terjebak dengan perangkap sang penyihir dan pertarungan pun terjadi di sana. Di sisi lain Kaisar sudah tiba di istana baru dan saat memasuki bangunan dengan cepat pasukan Borihan melumpuhkan pengawal-pengawal, namun tidak dengan Kaisar. Kaisar pun kemudian melumpuhkan mereka dengan sekali mengeluarkan kemampuan Qi yang dimilikinya. Namun dengan mengalihkan perhatian, Borihan pun berhasil menyembah Kaisar dan menggantungnya dengan tali. Sesampainya di pintu istana, Mulan dan teman-temannya bertemu dengan musuh yang menjaga pintu dan Mulan pun kemudian berhasil masuk dan dengan segera menghampiri Kaisar. Namun sesampainya di dalam istana saat sedang melapor kepada Kaisar, Wulan justru bertemu dengan penyihir yang sedang berada di sana. Mulan pun kemudian mencoba menyadarkannya bahwa perbuatannya ini adalah salah, di mana dia membuktikan bahwa wanita yang memiliki Qi juga bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan mencontohkan dirinya yang berhasil dan bahkan mampu dipercaya untuk memimpin pasukan. Penyihir yang menyadari hal itu kemudian menuntun Wulan ke tempat Kaisar berada dengan melompati genteng. Wulan pun mengikuti arah terbangnya berulang yang adalah penyair tersebut. Di istana baru terlihat Kaisar telah terikat tak berdaya di depan Borihan, di mana Borihan yang terlihat marah yang mencoba membalas dendam atas kematian ayahnya yang telah mati akibat dibunuh oleh Kaisar tersebut. Saat sedang mengolok-olok Kaisar, tiba-tiba sang penyihir datang dan mengabarkannya tentang kedatangan seorang wanita yang akan menyelamatkan Kaisar. Borihan pun kemudian melepaskan panahnya tepat ke arah berdirinya Mulan dan tiba-tiba penyihir itu pun terjun dan mengorbankan dirinya. Mulan pun menangkapnya dan akhirnya sang penyihir itu pun mati di pangkuan Mulan. Sesampainya di dalam bangunan istana baru, mulai menemukan mayat-mayat pengawal terbaring di lantai, lalu melantun mencoba menyelamatkan Kaisar dengan naik ke atas. Namun tiba-tiba dirinya bertemu dengan Borihan yang akhirnya membuat mereka bertarung. Pertarungan mereka pun berlangsung dengan sangat sengit, namun pedang milik Ayo mulai tersebut kemudian terjatuh dalam api dan terlihat meleleh. Wulan yang sudah tidak memiliki senjata berusaha melawan Borihan dengan menggunakan bambu. Namun saat bambunya terbelah, Mu pun melompat ke papan kayu yang tergantung di sana, di mana terlihat Borihan yang juga ikut melompat ke bagian seberangnya dan mereka pun bersiap untuk bertarung di atas tali papan yang tergantung tersebut. Saat Borihan kemudian menyerang, Mulan berhasil mendapatkan pedangnya dan memotong talinya hingga akhirnya membuat Borihan terjatuh. Mulan pun bergegas melepaskan ikatan tangan Kaisar, namun Borihan yang belum mati
menembakkan panah ke arah kaisar. Beruntungnya tali yang mengikat tangan kaisar tersebut sudah terlepas. Kemudian dengan kekuatan Cinya Mulan pun menendang panah yang tepat bersarang di dada Borihan dan akhirnya Borihan tewas dalam kejadian tersebut. Atas pengabdiannya kepada Kaisar, Mulan pun diberikan posisi sebagai pemimpin pengawal kerajaan, namun mulai menolaknya dia memilih untuk pulang dan mengabdi pada keluarganya. Sesampainya di rumah, adiknya pun langsung menyambutnya, begitu juga dengan ibunya. Lalu saat melihat ayahnya, Mulan pun langsung meminta maaf kepada ayah tersebut. Karena telah pergi diam-diam membawa perlengkapan ayahnya dan ayahnya pun memaafkannya lalu memeluk anaknya tersebut. Tiba-tiba Komandan Tung terlihat menghampiri desa mereka. Ayahnya kemudian memasang badan apabila Komandan Tung datang menghukum Mulan. Namun tujuannya datang ke sana bukanlah untuk menghukum Mulan, melainkan memberikan Mulan penghargaan dari Kaisar dengan memberikannya sebuah pedang yang dibuat khusus untuknya sebagai tanda pembawa penghormatan bagi keluarga, bangsa dan negara. Di mana para leluhur pun merayakan keberhasilannya sebagai seorang ksatria, pemimpin, dan legenda. Film pun berakhir.